saya akan memaparkan tentang protokoler kepada adik-adik Dewan Kerja Gerakan Pramuka Kota Ranting Pinang. Berikut ulasan videonya. Kata penghargaan, penghormatan, ya. Di sini kalian harus memahami, jangan sampai kayak tadi, ya. Ini kalian baru-baru semua, kita harus memahami, ya. Memahami apa? Tata caranya seperti apa sih kalau ada kegiatan-kegiatan resmi di Gerakan Pramuka itu? Ngatur susunan duduk tempat. Jadi kalian harus paham kalau ada kegiatan Dewan Kerja mengadakan undangan dari Dewan Kerja cabang maupun Kakwarcam, Kakwaran, harus memahami tata letak, harus bisa memposisikan, ya. Nah, karena di sini berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu tentang protokol itu wajib kalian ketahui, karena bukan hanya Dewan KR aja, nanti suatu saat kalian kerja di suatu instansi akan memahami tentang posisi tata letak, ya, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, ya. Jadi ini, silakan, ya. Di sini ada protokoler diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Next, ya. Nah, kelewat. Kecepatan, ya. Nah, di sini ulang ya, mundur lagi. Nah, pengertiannya protokol, kalian harus tahu, di sekolahan pun harus mengerti tata letak dan tata tempat, tata upacara harus paham, ya. Protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Perhatikan ini, ya. 2. Tata tempat, pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Ini kita globalkan nasionalnya, ya. Penjelasannya di sini. Tata upacara, aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Next. Nah, tata penghormatan, tata penghormatan, ya. Nah, aturan untuk melaksanakan hormat bagi pejabat negara, ya, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, sebelum di sini, kalau kalian menjadi tim protokoler, yaitu panitia pelaksana, ya, panitia pelaksana tentang kegiatan bagaimana kalian caranya untuk mengatur kegiatan ini berjalan dengan lancar, ya. Kayak model tadi pengukuhan, ini acara resmi seharusnya, karena melihat situasional kalian nunggu, para waka, para kuaran nunggu, ya, jadinya miskomunikasi, serba tahu bulat, serba dadakan, ya. Marwahnya nggak kena. Seharusnya kalian dibukukan oleh Kakwaran, kan gitu, ya. Makanya ini perlu kalian pelajari sebelum mengadakan kegiatan, sebelum mengadakan suatu kegiatan resmi. Ini sakral, ya. Di Gerakan Pramuka ini sakral, pelantikan, ya. Pelantikan bentuk apapun itu sakral, karena menggunakan bendera merah putih. Dan pertanggungjawabannya pun harus benar-benar. Di mana kalian acara Gerakan Pramuka pakai bendera merah putih, pelantikan, siapapun yang melantik itu ada hak dan kewajibannya. Yang pembinanya hak melantik, yang dilantik hak melaksanakan kewajiban. Di sini kalian bukan jadi jabatan DK itu paling enak, enggak? Karena godaannya belum, ya. Angin terjalnya belum. DK itu kayak gimana? Apalagi yang baru-baru aktif Pramuka langsung terjun ke DKR, sedangkan di Dewan Ambalan pun belum ngerti, ya. Makanya kalau kegiatan di sini, ya, untuk tata caranya, nah ini penting protokol komunikasi, makanya harus adanya komunikasi. Ketua yang terpilih, ya,
dan anggota-anggotanya harus ada komunikasi, jangan baperan. Dikit-dikit baper ya. Gimana organisasi mau jalan kalau kalian main perasaan? Dewasakan diri kalian, jangan sampai main perasaan di sini. Ini demi kemajuan organisasi Gerakan Pramuka, bukan untuk individu pribadi. Ya, saya harap setelah kalian dilatih tidak ada yang baper-baperan, tidak ada yang perasaan-perasaan, ya. Kalian dewasakan diri, paksakan dewasa. Boleh kalian debat di suatu kegiatan, namun di luar kegiatan ngobrol. Perselisihan dan perbedaan di dalam kegiatan hal biasa. Di organisasi itu hal biasa, mau perselisihan pendapat, ya kan? Perselisihan mekanisme itu hal biasa. Karena apa? Kalau tidak begitu tidak akan maju kalian. Berarti kalian semua berpikir, tidak manut apa kata ketua, harus ada inisiatif dan inovatif. Implementasinya seperti apa? Ya, jangan sampai dikit sakit hati, ya kan? Jengkel, dongkol, nggak usah. Namanya organisasi, ayo bareng-bareng. Hal perbedaan itu hal biasa, ya. Makanya adakan komunikasi, ya. Lanjut. Nah, sebelum ada kegiatannya, ini terjadi, ya. Ini terjadi. Seperti saat ini, tidak ada komunikasi, ya. Tidak ada komunikasi siapa undangan yang akan datang, yang diwakilkan, ya. Terbukti nggak? Kakwaran nggak hadir, diwakilkan oleh siapa, ya. Nah itu tidak ada komunikasi. Kalian nggak tahu kakwaran nggak hadir itu kan nggak tahu siapa yang melantik, ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Besok kegiatan apapun harus, ya, harus ada komunikasi sebelum hari H, ya. Jangan terlalu cepat, ya. Nah di sini harus ada perankingan, daftar undangan, ya. Siapa aja yang hadir dan siapa yang diwakilkan. Nah, ini contohnya, ya, nanti materinya. Lanjut. Nah, ini contoh jangan terlalu cepat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 9 tata tempat di pusat. Nah, makanya kalau kalian menyimak berita, menyimak TV atau dunia medsos, ya, ada rapatnya sidang paripurna DPR ataupun kegiatan upacara bendera resmi. Nah, kalian bisa lihat posisi tempatnya presiden, di sebelahnya wakil presiden atau di sebelahnya mantan presiden. Mungkin kalian sudah melihat dari secara dunia media, ya. Ini tata tempat, di situ ada ketua MPR, ketua DPRD, ya. Nah, ini harus memahami kalau di wilayah, lanjut, provinsi. Nah, ada pasal Undang-Undang Nomor 9 atau pasal 10, ada gubernur, ada wali kota, ya. Nah, ini wali kota, bupati, ya. Secara upacara kalau biasanya di alun-alun ikut upacara atau di kecamatan, urutannya sama, ya. Ada urutan-urutan tertentu, itulah yang harus dipelajari oleh seorang protokol, ya. Tidak semena-mena, Pak Camat di sini, bupati di sini, wali kota di sini, enggak. Ada aturan tersendiri. Next. Orang yang bahkan mendapatkan tata urut pertama paling. Nah, ini kalau dalam segi berjalan, ya. Kalau segi berjalan, kalian atur kepemimpinan dan kalian harus bisa menempatkan diri kalian sebagai protokol. Contohnya nggak usah jauh-jauh sebagai wali kota, ya. Kalau lagi jalan, kita tuh di belakangnya, ya. Pejabat-pejabat itu di depan. Jangan seolah-olah pengen di depan, pengen selfie. Ada kan biasanya kalau olahraga bareng, ya kan? Bikin selfie berdua, presiden selfie berdua, ya kan, posting status, ya. Secara protokol itu nggak bisa, seharusnya, ya kan. Namun ada kebijakan tersendiri, ya. Nah, ini urutan yang berjalan satu arah, ya. Lanjut. Nah, kalau berjajar, ya, berbarengan, ada wali kota, wakil, ya, wakil sebelah kiri. Kalau berdua, ya. Jadi wali kota itu kanan, wakil sebelah kiri. Nah, kalau bertiga, wali kota kanan, ya, tengah, wakil kanan, kepala dinas kiri, ya, 3, ya, seperti ini contohnya. Next.
Nah, kalau duduk di meja sama ya, kalian terapkan di DKR jadi masalah. Jadi ketua DKR di depan, ya kan, wakilnya di depan, ya, meja satu berhadapan dengan wakil. Itu sesuai dengan jabatan. Jadi etika, attitude dalam tata tempat kita berdinas. Kalian punya jabatan masing-masing semua di sini. Nanti ada kepala bidang, ya, bidang apa, itu ada jabatannya. Ada urutan-urutannya. Makanya jabatan itu tidak semena-mena. Kalian harus tahu tugas dan fungsinya jabatan itu seperti apa. Ya, next. Ya, seperti ini di meja, ya. Kalau kalian mengundang sama-sama DKR, ada rapat gabungan, latihan gabungan. Nah, kalau sejajar berhadapan dengan sama-sama ketua berhadapan, wakil sama wakil. Kalau mejanya persegi panjang, ya, sama ketua OSIS, ya, sekolah sama penerapannya sama, nggak jauh beda. Ini makanya sedikit penting di saat kalian nanti udah kerja atau ya di suatu tempat yang lain, organisasi yang lain. Ini karena ilmu ini nggak semua dapat, ya, nggak semua bisa ngatur-ngatur tata tempat seperti ini. Baik. Nah, kalau ini sejajar dan selevel, ya, duduk di meja bundar, ya, sama posisinya, tidak ada perbedaan. Lanjut. Nah, podium. Nah, sekarang di sini statement ganjil, ya. Jadi kakak udah bikin. Kalau kita ngundang Kama Bijak siapa? Kama Bijak kita siapa? Halo, Pak Wali Kota, ya. Kama Bijak, ya. Biasanya kalau kita versinya 2 orang, wakanya di mana? Ini nomor meja. Nah, nomor 2-nya di mana? Cepetan. Sebelah, mundur lagi. Ya, sebelah kanan. Kalau berdua sebelah kiri, ya. Kalau berdua, ini posisinya Kakuaran maupun Kakuarcap, ya. Bedanya jabatan yang lebih tinggi adanya sebelah kanan, jabatan yang lebih rendah adanya sebelah kiri. Ini versi 2 kursi, ya. Kalau kita ngundang 3 kursi, wakilnya sebelah kanan, Kakuarcapnya sebelah kiri, ya. Ini Kakuarcap sebelah kiri, ini 3, ya. Misalkan 4 Kakuaran. Nah, Kakuaran adanya sebelah kanan lagi, ya, sesuai dengan jabatan. Misalkan ada DKC di sini. Nah, ini versinya. Porsinya kalau tata tempat kita guna para pejabat lebih tinggi daripada kita, ya. Ini loh versi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sama di sekolah pun harus diterapkan. Ini tata tempat untuk kalian yang ibaratnya nanti. Kakak nggak bakal ngulang lagi nih materi ini, ya. Ini kalian harus nanti di saat HUT pramuka, ya, atau ada rapat muspanitra, musran, kalian harus tahu tata letaknya seperti ini, ya. Next, ya. Nah, seperti ini sama, ya. Kelompok per kelompokannya sama. Yang merah ini tengah-tengah itu para pejabat semua yang paling tinggi di levelnya, misalkan Kakuaran atau Kakuarcap, ya. Kakuarcap, Kakuaran di situ. Nah, untuk kelompok kanannya waka-wakanya, Wakabida Muda, Wakabida Wasa. Sebelah kirinya kabit-kabitnya, ya. Sama. Nah, yang di sini kita praktekkan duduknya. Duduk yang lebih dulu harus yang lebih muda, yang lebih rendah jabatannya, ya. DKC dulu, misalnya ada ruangan, kita akan adakan pertemuan, ya, ada pelatihan, misalkan ini DKC, ya kan. Habis DKC Kakuaran, suruh duduk duluan,
terus Kakwarcap. Nah biasanya Kak Mabicap dan Kawaka Mabicap biasanya datangnya berbarengan. Ya, pimpinan yang paling tertinggi bisa datang barengan. Jadi seperti itu. Next ya. Nah sama posisi biasanya ini dipakai pertemuan-pertemuan di aula gedung. Ya, kalau pernah ikut acara-acara gedung persepsi, ini tata letaknya meja nomor 1 itu pejabat paling tinggi jabatannya di antara yang lain. Ya, yang sisanya jabatan yang di atas level 1, 2, 3, 4 yaitu di samping kanan kirinya. Next. Nah di sini kalau diwakilkan, ya, kalau kalian ngundang ketua DKC atau Kakwaran, ya, tapi diwakilkan oleh Wakamidawasa atau Wakamidawuda, tapi posisinya tidak di sini, paham? Ya, diwakilkan karena jabatan lebih rendah, karena ada lebih tinggi lagi. Misalkan ada Kakwarcap, Kakwarannya nggak hadir, diwakilkan. Tetap yang diwakilkan Kakwaran, Wakabina Muda atau Wakabina Wasa tidak duduk di sini, tetap di depan, ya, karena tidak selevel jabatannya, ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup. Kita lanjut ke tata upacara. Tata upacara seperti biasa, ya. Rangkaian-rangkaian sama. Untuk acara nasional sama. Bedanya cuma untuk upacara resmi semua sama. Upacara bendera merah putih, upacara hari pahlawan itu sama, tata urutnya, susunan acara sama. Beda dengan upacara-upacara pelantikan, ya. Upacara pelantikan disusun dengan cara-cara adat dan budaya institusi, ya. Contoh pelantikan pramuka beda, ya. Pramuka penggalang, siaga, penegak dan panitia itu beda. Cara tata cara upacara next, ya. Susunan upacara sama semua. Lanjut. Ukuran perlengkapan sama. Lanjut. Nah, ya, ini seharusnya terjadi. Tadi seharusnya terjadi, kalian tanda tangan integritas. Seharusnya terjadi dong, ya, ketua DKR dengan Kakwaran. Nah ini kenapa tidak terjadi? Karena tidak hadir, ya. Makanya suatu upacara pelantikan itu perlu kalian adanya komunikasi dari awal. Ya, next. Lanjut. Nah, sini penyambutan, ya. Kalau ada acara mengundang suatu pejabat lebih tinggi dari kita, misalkan kita mengundang acara baksos, mengundang Kakwarcap atau Kamabicap. Penyambutannya kita atur, jangan sampai nggak diatur. Misalkan yang menyambut kedatangannya Kakwarcap maupun Kamabicap itu Kakwaran lebih tinggi atau Mabiran. Kalian atur, nggak apa-apa. Kalau kalian memang tugasnya protokoler, tanggung jawab tata letak, Pak Camat atur, Pak, Bapak di sini, paling depan. Pak Camat, Mabiran, Kakwaran, Wakamida Wasa, Wakamida Muda, baru Pak Lurah, ya kan? Diatur. Nah ini posisi penyambutan, namanya penyambutan pejabat lebih tinggi lagi, ya. Sama pun dengan kepulangan, nih, ya. Kepulangan sama, yang lebih tinggi posisi tetap dekat mobil, ya. Kebalikannya yang tadi, posisi tidak berubah. Ini tata upacara, tata penghormatan untuk kalian nanti kalau bisa. Ini kakak udah ngasih materi, kalau kurang jelas nggak apa-apa, kita latihan lagi prakteknya seperti apa, ya. Kakak sih pengen praktek, jadi biar nanti pejabat atau Kakwaran, Kamabiran tuh benar-benar kelihatan nyata DKR kerjanya benar, aturannya rapi. Jangan kalian nunggu dikoprak-koprak dulu, ya.
Oke, sekian ya untuk tentang protokoler ini karena Ya, itulah tadi paparan tentang protokoler kepada adik-adik Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Kuaran Pinang. Nah, ini berikut adalah bahan paparan slide-nya. Simak video selanjutnya. Ya, demikian paparan uji kompetensi protokoler Lokacakti. Saya ucapkan terima kasih. Salam Lokacakti.